sampai hari ini kita itu menjadi leader yang berburu aja begitu ya. Berburu, tapi kita motivasinya jadi petani, menanam kebaikan dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya sekalian pada sesi pagi hari ini sampai jam 10 nanti kita mulakan materi kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa ma taqabbalan. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimat ikhlas wala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati taili wa qahri rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Masmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Mau langsung hafal semua artis kita ya. Hafal mau sama Pak. Hadir. Hadir, Bu. Jadi sekalian yang saya japri adalah orang-orang yang memang saya anggap itu sering ikut Zoom dan memang tipikal yang cukup baik dan memang saya ingin banget bantu semuanya baik jaringan saya maupun jaringan yang lain untuk bisa segera meraih level X-Director. Tapi sekalian motivasi tinggal motivasi, semangat tinggal semangat, materi tinggal materi kalau tidak diaplikasikan, tidak dikerjakan, tidak diduplikasikan dan tidak dimasifkan. Maka Bapak sekalian penting banget. Saya mau share screen nih materi yang memang saya pernah bikin ya. Nah, di mana ya? Oke. Maka sekalian kita ada mulai dari start with big dream yang besar. Berani bermimpi besar itu penting. Itulah kenapa kalau setiap materi saya biasa ngomong bahwa start from the end. Berani kita mulai dari belakang. Apa nih dream besar kita? Apa mimpi besar kita? Berani itu tulis. Itu penting. Start from the end. Karena misalnya kalau kita nggak berani start from the end, gitu kan, start from the end, itu khawatirnya kita itu nggak jelas nanti arahnya kemana. Memang nggak usah lihat kita tidak bisa semua itu hanya dengan sekilas memberikan telapak tangan. Hari ini saya dari tahun 2019 itu punya dream besar jadi platinum 2020. Sekarang 2021 belum aja platinum, SEP aja belum. Nggak masalah, no problem. Tidak ada target yang gagal. Yang ada target semakin mendekat. Semakin mungkin mendekat. Tidak ada target yang gagal, yang ada semakin mendekat. Jadi Bapak sekalian, kalau Anda punya big dream yang besar, maka salah satu ciri khas sebagai seorang leader, ciri khas sebagai seorang entrepreneur, seorang pebisnis yang handal itu dia punya big dream yang besar. Dia rela membayar semua itu. Sehingga hari ini Bill Gates saja saya lihat itu rela bekerja keras luar biasa. Seperti Khoel Tanjung, Pak Khoel Tanjung yang punya Transcorp itu di awal-awal bangun bisnis, dia siap bekerja 18 jam setiap hari sampai bertahun-tahun sampai bangun bisnisnya. Sekarang saja di posisi beliau yang menjadi urutan orang terkaya nomor 7 di Indonesia, itu aja beliau masih bekerja setiap hari itu 14 jam. Bayangkan 14 jam. Kalau mulai jam 5 pagi, maka selesai jam 7 malam. Kalau mulainya jam 8 malam, jam 8 pagi, maka kalau 14 jam kemudian itu selesai jam 22, jam 10 malam. Kita malu bahasa sekalian kalau kita punya dream yang besar, tapi kerjanya nggak besar. Kita malu bahasa sekalian kita hari ini punya mimpi yang besar, tapi kita nggak ada kerjanya. Kita masih sangat berleha-leha, masih bisa nonton sinetron, masih bisa bercanda kanan kiri begitu. Sedangkan orang-orang besar di luar sana itu mereka bekerja belasan jam setiap hari dalam rangka untuk mewujudkan dream besarnya. Kalau big dream-nya nggak dapat, maka banyak dari skala hari ini itu banyak orang mudah sekali berhenti di bisnis ini. Karena apa? Merasa udah cukup, merasa saya udah sangat nyaman dan sebagainya. Maka dream big-nya harus dapat ya. Maka izinkan buat sekalian pada pagi hari ini kita meeting hari ini itulah apa dream besarnya. Dan dream besarnya hari ini adalah LED. Yang paling pasti buat sekalian, jangan jadikan LED itu sebagai tujuan akhir hidup kita. Tapi jadikanlah LED itu sebagai
sebagai wasilah menuju mimpi kita. Maaf, saya lagi nyari powerbank dulu ya. Karena saya lagi mau pergi, saya mau ngecas powerbank dulu. Ngomongnya. Sebentar. Oke, lanjut saya lihat. Jadi dream besarnya harus ada. Berani bermimpi besar dan berani mengerjakannya, berkorban luar biasa itu. Hal ini mimpi besarnya apa? Tulis. Selain LED ya, tapi LED itu wasilah saja. Maka saya lihat berani bermimpi besar. Apa itu? Misalnya kendaraan. Anda mau punya apa kendaraan terbaiknya? Kendaraan keluarga berapa harganya? Apa warnanya? Bayangkan itu sampai dalam mimpi Anda hari ini. Kalau Anda punya mimpi dan mimpi itu akan terwujud, itu biasanya sampai levelnya, kalau bahasa lihat sampai terbawa mimpi, terbawa dalam angan-angan, terbawa dalam semangat kerja begitu ya. Apa kendaraan terbaiknya? Lalu memiliki rumah idaman untuk keluarga. Seperti apa rumahnya, bentuknya, desainnya? Berapa kamar yang ada? Nanti bayangin kalau Bapak sekalian punya rumah yang 2 lantai atau 3 lantai, kamarnya di atas gitu kan. Anda buka jendela itu, angin masuk, tidak perlu pakai AC. Anda tidurnya dengan kondisi yang sangat nyaman gitu. Tapi kenyamanan itu bukan untuk berfoya-foya, bukan. Tapi Allah itu suka dengan keindahan dan dan Allah itu indah dan suka keindahan. Kita menikmati Allah SWT satu bagian dari 100 bagian yang dijanjikan Allah SWT. Satu bagian itu ada di dunia. Jadi punya rumah mewah nggak masalah. Yang penting kita sudah punya pesantren, ada yang anak yatim yang kita asuh, orang tua kita beres semua, begitu nggak masalah, no problem. Kenapa? Sebagai semangat bersyukur. Karena saya lihat kita harus memastikan keturunan kita dalam keturunan yang kondisi-kondisi yang baik begitu. Kita punya rumah yang punya kolam renang misalnya begitu ya. Sehingga ketika keluarga kita mau berenang tidak takut auratnya kelihatan yang lain. Kita mau berenang kita nggak takut kelihatan auratnya begitu. Karena berenang adalah sunnah dari Rasulullah. Maka kita hari ini bekerja keras luar biasa, punya dream yang besar. Atau misalnya kalian pengen punya dream untuk keliling dunia, melihat keajaiban-keajaiban dunia, melihat bagaimana hari ini Allah menciptakan sebegitu indahnya dunia ini, bersyukur atas semua ciptaan Allah SWT. Atau mungkin hari ini sekalian Anda punya motivasi untuk haji dan umroh bersama pasangan, sama Bapak Ibu. Hari ini saya tekadkan untuk segera mendaftarkan haji Bapak Ibu saya, yaitu Haji Plus. Dengan segenap semangat dan luar yang ada dalam diri saya. Maka sekalian tidak ada hadiah terbaik pada orang tua kita selain memberangkatkan mereka untuk haji dan umroh. Maka mimpi itu besar, maka ketika mimpi itu belum tercapai, maka kita harus terus bekerja. Nah, ini saya udah sering putar ya, kita lewat aja. Ini juga sudah sering. Ini. Nah, maka sekalian, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa semua pebisnis besar itu dimulai dari yang kecil. Mulai dari garasi, mulai dari rumah yang kecil. Misalnya Wardah dulu mulai dari garasi. Ada misalnya contoh sederhananya Kemcik dari Pak Bob Sadino, itu juga mulai dari rumah. Ada Indomaret yang dulu dengan toko yang kecil tahun 1930-an, sekarang sudah menjadi besar, retail yang luar biasa. Kenapa? Karena dia istiqomah, kekuatan endurance ya. Tidak hanya istiqomah itu tidak hanya terus mengerjakan, tapi dia punya kemampuan yang sama. Jika kita lari 6 km per jam atau misalnya 8 km per jam, maka itu stabil. Setiap hari tidak turun, justru meningkat gitu. Nah, bagi kalian mulai dari kecil. Semua pebisnis itu mulai dari hal kecil, tapi dia tahu big plan-nya apa, target besarnya apa, big dream-nya apa yang harus capai. Dia mulai rancang dari satu persatu, duduk, buka kertas, rancang, kerjakan. Kerjakanlah apa yang Anda sudah kerjakan, rencanakan, dan rencanakanlah apa yang Anda kerjakan hari ini. Karena perencanaan adalah sebagian dari kesuksesan. Ini sudah sering diputar, ini. Lanjut. Maka ada big planning. Kita harus bikin planning sekalian. Bisa diputar maksudnya. Nah, ini Pipo dan Embro ya. Udah sering ya. Nah, saya ingin Bapak sekalian mengingat kembali bahwa
perbedaan bisnis dengan dagang itulah sistem yang kalau bisnis itu ada sistemnya. Kalau dagang yang jalan sistemnya. Kalau yang berbisnis itu yang jalan sistemnya, kalau pedagang yang jalan orangnya. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian masih dependent on person, jadi kalau tidak ada kita, mereka tidak berjalan, tidak ada kita, mereka itu tidak aktif, maka itu belum masuk ke dalam konsep bisnis. Misalnya data customer, misalnya orang kalau bisa bisnis itu dia punya data customer yang lengkap tentang semua customernya. Bahkan hari ini lengkap dengan tanggal lahirnya. Ada alarmnya kalau ada mitra kita atau jaringan kita yang ulang tahun begitu, sampai level begitu ke depannya. Kalau di dagang itu nggak ada dia data customer, boleh putus aja. Dia ada profit, asetnya lah berkembang, yaitu networking dan aset terbaik yaitu mitra. Kalau di profit di dagang itulah dari omset jualan. Vision ini adalah membangun networking yang lebih luas dalam pengembangan bisnis. Passion jual lebih banyak. Jadi misalnya ini perbedaan bisnis dengan dagang. Kalau Anda masih dalam konteksnya dagang, maka memang rada berat. Merubah mindset itu nggak mudah. Saya skip aja. Ini sudah kemarin. Ini udah. Nah, yang terakhir materi kita hari ini sebelum saya workshop bahwa networking itu adalah 1.000 orang memakai satu produk sama dengan 1.000 omset. 1.000 orang masing-masing membeli satu produk dalam 1 bulan untuk dipakai sendiri, kata kuncinya dipakai sendiri, maka nilainya 1.000 omset. Tapi kalau orang MLM atau direct selling, itu kalau MLM itulah 10 orang menjual 100 produk, maka 1.000 omset. Atau ada yang jual 1.000 produk, 1.000 produk untuk sendirian. Maka bahasa kalian, networking yang baik itu esensinya bukan hanya masalah untung dan rugi, tapi esensinya adalah to build relationship. Konteks bisnis dan marketing adalah melahirkan sebanyak-banyaknya mungkin leaders. Goal tujuannya adalah sesungguhnya dari bisnis bukanlah meraih profit, tapi meraih sebanyak mungkin customer. We are leader, so we focus to create leader. Maka kita itu leader sekalian, itu kita fokus mencetak leader baru, pemimpin baru di bawah kita, di jaringan kita. Semua karyawan di Amerika rata-rata itu bukan sebagai kuli atau karyawan atau pegawai namanya young leader, leader baru, leader muda begitu. Maka saya lihat hari ini seorang host Cokro Aminato yang dia punya 3 murid yang hebat-hebat luar biasa, itu kan ada Pak Soekarno, ada Pak satu lagi, lupa 3 orang itu. Ada 3 orang hebat itu yang hari ini jadi luar biasa. Itulah guru yang hebat akan melahirkan murid yang hebat. Seperti Ibnu Taimiyah punya murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu. Jadi guru yang hebat adalah mereka yang bisa meng-create atau melahirkan orang-orang hebat berikutnya. Seperti Rasulullah SAW yang great leader, dia melahirkan leader-leader luar biasa. Satu orang leadernya itu dia bisa melakukan Yunani, melakukan Romawi dan sebagainya. Nah, maka saya lihat tujuan kita lah bukan untuk menciptakan followers ataupun menciptakan orang-orang yang mengikut kita, bukan, tapi kita hari inilah membentuk sebuah leadership. Maka saya lihat esensinya di sini adalah bukan hanya sekedar profit semata, tapi to build relationship, membangun hubungan relationship, hubungan persaudaraan, hubungan networking yang baik adalah memberikan nilai, dan kualitas relationship lebih penting daripada kuantitasnya. Tidak hanya berapa waktu yang Anda habiskan pada mereka, tapi seberapa penting waktu yang Anda habiskan buat mereka. Jadi ketemu kita itu mereka tercerahkan, ketemu kita itu mereka terinspirasi, termotivasi, mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang HNI. Sehingga ketika kita pulang itu mereka bisa bekerja, mereka bisa berjalan seperti apa yang kita hari ini. Menduplikasikan kerja-kerja kita. Nah, itulah kemudian saya lihat bahwa banyak orang hari ini yang memulai bisnisnya itu kurang pas. Gitu. Nggak masalah, no problem hari ini. Tapi hari ini coba kita belajar hari ini. Meeting pagi hari ini adalah bagaimana kita itu 3 bulan misalnya raih LED. Dan itu sesuatu yang sangat miracle sekali, luar biasa, keajaiban. Karena banyak orang untuk meraih LED itu minimal 1 tahun. Paling cepat-cepatnya. Tapi kalau kita belajar dengan baik dan benar, insya Allah dalam 3 bulan sangat-sangat ini. Saya paham Mas Alian, selama jadi LED semenjak tahun 2012 sampai jadi LED 2015 itu gara-gara apa? Gara-gara
terlalu sibuk dengan otak saya sendiri. Terlalu sibuk dengan try and error. Saya coba lagi. Karena saya merasa bisa mampu sendiri. Saya merasa benar sendiri. Dalam konsep HNI, bisa lihat mentor kita adalah orang yang paling pengalaman di HNI. Jadi kita tinggal ATM, amati, tiru, manut. Kalau nggak tahu, tanya. Kalau nggak paham, konsultasi, coaching, dan sebagainya. Maka Bapak sekalian, kita start from the end. Kita targetnya adalah hari ini jadi LED dulu. Meskipun Bapak sekalian mau jadi platinum dan sebagainya, bisa. Tapi startnya dari start from the end, LED. Nah, untuk jadi LED itu Bapak sekalian, maka perlu dipahami 3 bulan itu waktu yang sangat cepat sekali. Sehari aja ada nggak kerjakan, seminggu aja nggak kerjakan, maka memulainya berat. Untuk memulai sesuatu hal yang baru, jika Anda pengen mendapatkan sesuatu yang belum Anda pernah miliki, maka Anda harus siap melakukan sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan. Sepakat? Jika hari ini Anda pengen punya sesuatu yang belum pernah Anda miliki, maka Anda harus siap mengerjakan sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan. Biasa dari kerja, berangkat pagi, pulang sore, di kantor, selesai. Nggak ada pikiran. Mohon maaf saya bilang, kerja nggak mikir. Capek di kantor, selesai di rumah, tidur benar. Tapi hari ini mengerjakan HNI itu harus ketemu orang, persuasif, ngomong, cerita, bagaimana orang itu paham HNI, bagaimana kita rekrut, bagaimana kita menawarkan dan sebagainya itu sesuatu yang memang tidak mudah dan jarang dilakukan oleh orang lain. Maka kenapa saya lihat disebutnya, jika Anda pengen hari ini punya sesuatu yang Anda belum pernah miliki, maka siap-siap mengerjakan sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan. Sebenarnya sejatinya sederhana Bapak sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian pengen punya anak, maka Anda yang biasa tidak begadang jadi begadang. Yang biasa itu tidur nyenyak jadi tidak nyenyak. Yang biasa makan pedes, makan es dan sebagainya nggak berani. Kenapa? Ada anak. Yang biasa kalau nyium bau ikan asin nggak mual-mual, jadi mual-mual lagi, begadang lagi. Itu kenapa? Karena kita punya sesuatu yang belum pernah kita miliki. Kita ikhlas begitu loh. Bayangkan saya lihat ibu-ibu pas hamil gimana rasanya. Yang luar biasa itu belum pernah Anda kerjakan, apalagi yang menikah baru. Hamil pertama misalnya gitu. Itu luar biasa saya lihat. Itu belum pernah Anda kerjakan kan Anda punya sesuatu yang belum pernah Anda miliki. Gitu anak. Jadi itu apa? Big dream-nya jelas. Saya ingin punya anak. Jadi kalau hari ini sekalian Anda bekerja saja, misalnya dari Anda mulai masuk kerja, pertama kali kerja itu biasanya tidurnya bangun siang, biasanya itu tidak pernah diatur orang, biasanya itu kerjanya nyantai gitu. Ini kalau di kerjaan dia harus ditarget, diatur orang, diawasin, dia harus siap. Nah kalau dibuat Anda bekerja di luar sana itu Anda siap, kenapa Anda bangun di bisnis ini nggak siap? Habit baru, apa itu? Ngajak orang, ditolak, harus bawa produk keliling-keliling, dianggapnya tukang sales, dianggap ini, nggak apa-apa, memang itu pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan. Tapi habit itu bisa melekat dalam tubuh kita itu jika kita mulai itu setiap hari minimal 5 hari pengulangan itu, 5 hari. Dulu kita kalau pas bangun pagi susahnya luar biasa, suruh sholat subuh. Tapi hari ini kalau sudah menjadi habit, kalau kita kesiangan rasanya gelo. Saya ada sesuatu yang hilang dalam kita. Biasa kita hari ini bisa lihat aktif luar biasa di kantor. Tahu-tahu pandemi di lockdown, WFH, work from home. Itu udah banyak orang yang kangen dengan kerja. Dia sampai bawa tas, pakai baju, keliling rumah, balik lagi gitu loh. Kenapa? Kangen banget pengen keluar, kangen banget pengen ketemu teman-temannya, kangen dengan kesibukan yang luar biasa bisa lihat. Karena kerja di rumah beda dari kerja di kantor. Kerja di rumah itu dianggapnya nganggur. Sehingga istri sering nyuruh, anak-anak sering lendotin, sehingga gangguin, lagi nge-zoom, pada teriak-teriak begitu. Itu memang ya harus kita nikmati. Maka kata kunci sederhana, jika Anda pengen mempunyai sesuatu yang belum Anda pernah punya, maka Anda harus siap mengerjakan sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan. LED hari ini belum Anda miliki, maka Anda harus siap mengerjakan sesuatu yang belum Anda kerjakan. Bikin daftar nama, itu sesuatu yang wajib itu. Bikin prospecting, bikin jadwal, itu sesuatu yang wajib. Bikin RKH, itu sesuatu yang wajib. Karena waktu kita terbatas. Maka di strategi ini kita akan bahas strateginya, lalu nanti jam 9 kita akan challenge, Bapak sekalian, silakan Bapak sekalian yang mau bertanya,
Strategi-strategi yang saya kerjakan hari ini, kita ini meeting, jadi saya nggak masih materi full 2 jam, tapi saya akan masih materi motivasi setengah jam kemudian adalah strategi caranya, baru nanti kita akan challenge cara kita itu. Memang belum berhasil sekalian, belum berhasil, tapi saya udah uji cobakan dengan banyak orang dan itu lumayan cukup meningkatkan lah misalnya gitu. Tapi kalau Anda bisa jadi contoh blueprint-nya, alhamdulillah. Jadi satu orang pertama kali yang membuktikan gitu, bahwa ini berhasil. Dan itu tidak lepas dari koridor sebagai kita kerja benar di HNI. Nah, misalnya sudah saya ulang-ulang dalam sebuah kelas yang saya lakukan. Saya ulang-ulang di setiap materi bisnis atau HS yang saya berikan. Sebentar, izin. Oke, Mas Alian, strategi sederhana saya udah berulang-ulang kali itu mengatakan bahwa sejatinya adalah untuk jadi LED itu kan syaratnya adalah seorang jadi ED, Executive Director. Nah, ini banyak orang terpacu untuk jadi ED itu dengan minim jaringan. Saat ini. Dengan minim jaringan. Apa maksudnya minim jaringan? Jaringannya hanya 1618. 1618. 1618. Nah, kalau dengan 1618 memang ada jadi ED, tapi ED empot-empotan itu. Tiap hari kebayang itu. Pusingnya itu omsetnya, ngejaga omsetnya. Saya hitung itu kalau jadi ED dengan uang itu minimal 70 juta. Jadi kalau ada orang punya 70 juta, lalu dia beli produk ini jadi DC, lalu diinput semuanya ke mitra-mitranya itu, satunya di atas ini 100 poin, di bawahnya ini manajer semua, maka jadi ED. Ya, bulan itu jadi ED. Bonusnya gede, minimal 7 jutaan. Tapi bulan kedua gimana? Maka Anda nggak bisa pakai model bom-boman di sini. Kalau model bom-boman nanti stresnya ada. Bulan ini bonus gede, besok mikir lagi, besok mikir lagi. Makanya saya tidak heran kalau ada hari ini yang orang jual di Shopee, jual extra food, harganya harganya itu 45.000. Ada extra food di Shopee itu 45.000, udah terjual 9.000 botol. 9.000 kalau kali 2 udah 18.000 poin. Itu bisa jadi disusut jadi ED. Tapi pertanyaannya adalah bisa begitu? Enggak bisa. Sampai kapan coba? Sampai kapan kalian? Ada juga strategi begini. Ini kita. Lalu karena belanjanya bagus, jualnya banyak, setiap bulan dapat 3.000 poin. Lalu 3.000 poin itu diinput ke 3 orang. Orang ini mungkin adiknya, suaminya, ini diinput ke sini. Nah, ketika diinput sini kalian, diinput ke sini, ya memang dapat jadi SM. Tapi ada orangnya nggak? Nggak bisa autopilot. Gitu. Karena ini bisnis, masalah ini bisnis. Jadi harus siap rekoso gitu loh. Harus siap membangun. Kerja keras. Tidak ada satupun orang di bisnis ini yang tidak pernah kerja keras. Semua top-top leader kita itu pernah kerja keras semua. Mereka menjalankan itu. Ketolak dan sebagainya itu biasa buat mereka. Jadi kalau misalnya hari ini kita itu hari ini kita itu mau punya jalur yang kokoh misalnya, harus berani kerja keras. Saya bilang sama mitra saya, Anda jangan lihat saya hari ini. Jangan lihat saya hari ini, tapi coba lihat 3-4 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Kerja keras luar biasa misalnya. Harus siap menanam. Dan jangan berpikir seperti pemburu. Berburu gitu loh. Pemburu kan pemburu. Berburu. Ngejar yang orang-orang yang punya 20 juta aja gitu. Jangan. Wah, ini kalau saya closing 20 juta, Pak, langsung di DC, saya setting dia jadi SM, nanti omset saya naik. Ya, memang bisa gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah gimana? Kita itu bisa lihat sepertilah seorang petani. Seorang petani. Yang dia, petani itu levelnya adalah dia membangun, menanam. Jangan sampai hari ini Anda punya bonus besar,
punya bonus gede, tapi tiap bulan itu habis aja. Nggak ada yang nempel gitu loh. Maka banyak orang yang kaya, Bu, orang kaya, tapi dia nggak wealthy. Wealthy. Apa sih khas wealthy, Bu? 1 bulan penghasilan dia itu bisa dimakan selama 1 tahun. 2 bulan penghasilan dia bisa dimakan oleh sama 2 tahun. Itu namanya wealthy. Tidak terlalu banyak ekses, tidak terlalu banyak pengeluaran. Gitu loh. Tidak terlalu banyak pengeluaran yang tidak penting. Kalau handphone masih bagus, kenapa harus ganti? Gitu. Kalau mobil masih enak, kenapa harus ganti? Gitu loh. Mobil punya banyak juga yang dipakai 1, nggak mungkin pakai double-double. Gitu. Kita punya punya baju ya dipakai 1, biasanya dicuci ya gitu. Nah maka misalnya jangan terlalu banyak ekses, jangan terlalu banyak yang dipikirin, gitu. Jangan terlalu banyak yang yang dikeluarkan dalam 1 bulan itu. Maka tidak bisa dengan caranya adalah kita itu berburu. Stres, Bu. Saya pernah lakukan itu. Saya jujur, saya pernah melakukan big deal. Orang transfer 100 juta rupiah. Lalu saya jadikan dia ED. Bonus dapat 7 jutaan. Totalnya itu hampir 18 juta. Kenapa? Karena semua jaringan itu diambil semua bonus sama dia. Karena nggak ada orangnya sebenarnya. Gitu. Jebret. Tapi pusing nggak? Pusingnya luar biasa ya. Wah, itu produk non point semua. Non point semua. Ya sekelas kami para LED closing 100 juta itu mudah banget. Kalaupun kami nambahin modal 100 juta setiap bulan nggak masalah gitu loh. Tapi kan nggak diduplikasi. Rasa itu beda misalnya. Saya dapat bonus 100 juta. Yang dinikmati itu, yang bisa dinikmati katakanlah dengan konsep big deal begitu, itu cuma 10 juta. Sama Anda punya 10 juta bonusnya, tapi nggak pakai macam-macam. Kerasa mana? Kalau ini misalnya, ada diacungi jempol, keren, dahsyat, Bulia, leader besar, punya bonus 100 juta. Tapi begitu ada proposal datang, begitu ada orang mau nyumbang, nggak punya duit. Karena dari 100 juta itu kepotong semua untuk beli produk. Capek, Bu, asli capek. Capek, dan nggak berkah itu. Maksudnya duit itu nggak, saya dapat 1 bulan itu hampir 150 juta itu. Bonus saya ini. Hilang gitu aja nggak kerasa. Kenapa? Saya tidak cakep. Tidak cakep. Maka hari ini coba dipahami bahwa ini networking. Dengan modal 30.000 saja itu bisa sukses ya ini kok. Kalau paham. Yang penting Anda mau proses nggak gitu loh. Mau proses nggak, Bu? Yang saya tanya hari ini. Mitra itu yang paling berat apa? Suruh jalan atau merubah mindset-nya? Merubah mindset-nya. Merubah mindset-nya itu yang berat. Jadi kalau yang berat adalah merubah mindset ya sekalian. Kalau merubah mindset itu butuh duit nggak? Tidak. Yang penting otaknya mindset-nya dirubah. Nah, gimana caranya orang lain berubah mindset-nya kalau kita yang mentornya nggak berubah mindset-nya? Betul. Kita dulu berubah. Harus berubah dulu. Ya, otak kita harus setting dulu. Dan itu nggak mudah. Mencegah untuk tidak mengeluh, mencegah untuk tidak curhat sama mentor, mencegah untuk tidak terlalu negatif sama mitra, negatif sama mentor. Itu yang berat. Kita dulu setting mindset yang benar. Maka bagaimana men-setting mindset yang benar sekalian? Dengan cara meningkatkan kapasitas diri kita dengan ikut training, coaching, reading, baca buku, dengerin YouTube dan sebagainya. Lalu merubah mindset itu berubah jadi mindset. Kita kenapa orang yang sukses itu ditentukan oleh attitude, sikap yang benar. Sikap terhadap HNI, sikap terhadap mentor, sikap terhadap mitra, sikap terhadap jaringan lain, sikap terhadap multi level lain, begitu sikap. Itu mindset yang perlu berubah. Bagaimana kita hari merubah mindset mitra kita kalau kita juga nggak berubah? Susah, Pak. Ya, mitra pasti bilang susah. Coba Ibu bilang mudah. Jadi strateginya itu sebenarnya mudah sekali, Bu. Mudah sekali. Masalahnya kadang-kadang itu adalah Anda sudah melihat susah duluan.
Karena otak kita itu kebiasa kalau orang pengen punya penghasilan di atas 10 juta itu, mereka harus minimal sarjana atau mereka minimal orang-orang yang ada berkarya di kantor. Nah, sedangkan ibu-ibu kan ibu rumah tangga yang di rumah mungkin, atau bapak-bapak yang di rumah, atau yang kapasitasnya tidak tinggi, tapi pengen dapat penghasilan sama dengan mereka. Saya tanya hari ini, gaji di luar itu 10 juta gede apa kecil? Gede, Pak. Lumayan gede. Gede. Lumayan gede. Coba bonus di HI ini 10 juta, besar atau kecil? Besar. Kecil. Kecil, Pak. Kecil. Anda jadi LED dengan bonus 10 juta itu tidak akan pernah tidak akan pernah diundang inaugurasi hari ini. Kecil. Minimal 15 ya. Ketemu sama Mas Angga, ketemu sama Mas Arif, Mas Ahmad Sarif, saya, terus Pak Dwi Purwanto dan sebagainya itu, ya masih isin-isin begitu loh. Tapi kalau Anda punya penghasilan 10 juta di luar itu kayaknya juragan banget begitu. Benar. Betul. Nah, Betul. nah maka hari ini bisa lihat kalau di luar aja begitu, maka harus mulai bermindset bahwa saya ini adalah calon direktur BUMN yang nanti akan digaji oleh perusahaan itu sekitar 0,5 miliar sebulan. Tapi saya harus berani, harus bisa menunjukkan kinerja gitu loh. Saya harus bisa membuka minimal 12 kantor cabang saya itu dengan omset rata-rata di atas 200 juta sebulan gitu. Nah, itu kan kebayang begini, Anda tantang Pak Mas Sidik, saya akan tempatkan Bapak di Pertamina cabang Grobogan. Tapi syaratnya harus apa? Syaratnya adalah Bapak harus punya minimal 12 cabang. Pertasop yang di baru ini, Pertasop itu dengan omset sebulan 200 juta. Maka apa yang dikerjakan Pak Mas Sidik? Maka beliau akan mengelis data semua teman-teman beliau yang berpotensi untuk buka Pertasop di daerah Grobogan. Tulis semua. Lalu disamperin satu-satu, ditawarkan. Habis itu mereka invest, bikin Pertasop, dari Pertasop langsung Pak Mas Sidik bagaimana caranya bisa omset misalnya 200 juta sebulan. Maka beliau akan mendampingi satu persatu. Diajarkan caranya, didampingi. Sama nggak maksudnya? Sama. Cuma karena kita itu HNI itu kan nggak temonjo kalau bahasa orang Jawa. Nggak temonjo. Apa itu temonjo? Saya pakai baju tulisannya LED, Bu. Ketemu orang ada yang hormat nggak, Bu? Nggak ada. Belum kenal nggak ada. Nggak ada. Pak Mas Sidik keluar pakai jas, terus ada RI-nya itu. Orang semua cium-cium tangan begitu kan? Iya. Gitu. Nah, paham maksudnya, Bu? Paham. Nah, itu maksudnya. Jadi di HNI di luar itu tidak mengenal apa itu LED dan sebagainya. Ya. Nggak mengenal gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, Bu, nggak banyak orang tuh ngelihat LED itu, apalagi mitra baru. Coba Bu Karnawati kan jaringan Pak Derajat kan? Iya. Pak Derajat sering nggak ke situ? Ke rumah saya udah pernah 2 kali, Pak. 2 kali. S 2 kali. Bu Karnawati ketemu Pak Derajat pertama kali tahun berapa? Baru Maret tahun ini. Tahun ini. Oh, berarti baru ya. Oke, saya tanya yang lama-lama dulu. Baru, Pak. Saya tanya ke ini dulu, Pak Mas Sidik. Nanti kalau udah bisa. Iya, Pak. Siap. Pak Mas Sidik ketemu Mas Angga pertama kapan? Ketemu pertama kali di bulan ini baru 1 kali. Enggak, pertama kali tahu Mas Angga. Oh, tahunya di YouTube. Sama seperti Pak di online. Online. Tahun berapa itu, Pak? Saya baru, Pak. Baru ya? Baru. Saya pakai produknya 3 tahun, cuma serius HNI-nya baru Juni 2019. 2019, oke. Nah, pas pakai produk itu pernah nggak ketemu sama LED HNI? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, saya tanya Pak Sunar. Mas Sunar,
Sudah lama kan? Ini kan leader apa namanya? Leader alumni lama banget kayak. Lama nggak lulus Ustaz nih. Lalu ketemu dengan Ustaz F pertama kali kapan? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Mungkin tahun 2018 Pak ya? 18-an mungkin. 18. Ketemu lagi terakhir kapan hari ini? Di 2021. Terakhir 3 bulan yang lalu nggak salah di Sukoharjo. 3 bulan lalu. Dulu Pak Ustaz F itu tahun 2018 dengan sekarang berubahnya apa berubahnya? Ya kalau tampilan sih biasa. Ada yang berubah nggak? Maksudnya tampilan ketika beliau ketemu saya presentasi ya hampir sama saja, kalau aja. dari sisi penampilan dan sebagainya gitu. Kalau sisi penghasilan ya mungkin jelas beda. Kan gitu. Ya kan penghasilan nggak yang tahu Ya. kan rekeningnya berapa kan gitu. Tapi kalau lihat dari face-nya kan gitu-gitu aja toh. Ya betul. Nah, ini ada lagi Bu Zidan nih. Saya pertama kali tuh Pak Firly tahun 2016. Saya kira itu teman Bu Pepi, orang biasa. Karena pelampiannya biasa. Iya. Pak Firly itu datang ke tempatnya Bu Pepi itu aja Bu Pepi nggak tahu kalau itu top leader. Tahu-tahu begitu dia jadi leader, jadi ED, buka di AVO itu, ternyata Pak Firly orang hebat begitu loh. Jadi saya lihat di luar sana itu orang lihat LED itu biasa aja. Biasa aja. Makanya jangan heran kalau banyak sekelas LED aja ditolak gitu loh. Ada udah pakai misalnya contoh nih baju kayak saya nih, misalnya LED kan, pakai ada LED-nya begitu ya. Itu ya orang mau ngerekut apa langsung gabung. Mau saya diajarin gimana cara jadi LED. Ya nggak tahu apa itu LED. Benar-benar. Betul. Nah, maka sejatinya adalah kita harus paham apa yang harus kita kerjakan. Maka kita harus bangun namanya basic customer, loyal customer. Nah, kan saya udah berulang-ulang ngasih tahu cara ini, strategi ini sederhana. Maka ketika hari ini bulan kedua di atau misalnya kita jalan sudah agenda ini lah. Itu kan ketika kita punya minimal ada 12 jalur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang minimal 200 poin aja. Itu sebenarnya pekerjaan yang sangat ringan. Pekerjaan yang sangat ringan. Itu. Pekerjaan sangat ringan. Lalu bulan besok Agustus September itu masing-masing mereka juga punya 12 juga. Itu juga masih ringan. Caranya ya mungkin ini Pak Mas Sidik misalnya gitu atau Pak Sunar atau Pak Agus Sadikin. Saya sebutin yang laki-laki aja Bu. Biar ibu-ibu nggak pada ini kok saya disebutin, yang lain nggak sebutin lah gitu. Kalau laki kan dari cemburu. Ya misalnya kalau misalnya gini, HS ke sini. Pak Mas Sidik HS di depannya Pak Sunar misalnya. Pak Sunar adalah satu mitranya. Lalu HS itu sebulan. Masa ya nggak dapat 12 orang 12 poin, Bu? HS ke sini terus itu. HS-nya HS presentasi lah misalnya gitu. Lalu banyak jumlah loyal customer. Masa nggak dapat begitu loh. Nah, ketika nanti udah dapat 12 orangnya, itu kan Anda sudah jadi eksekutif manager dengan omset 2.400 kali 12 berapa? 2.400 kali 12. tambah 48. Berarti berapa? Hampir 30.000 poin. Bayangin coba. Ini baru bulan kedua loh. Ibaratnya Anda itu punya 10 orang yang aktif, 12 orang yang aktif, satu grup digabungin satu WA grup, lalu masing-masing itu Anda bikin grup turunan ke bawahnya. Saya biasa begitu. Misalnya contoh gini, ini saya. Ini misalnya ada contohnya adalah apa ya nih selain ini yang laki-laki, Pak Juari. Pak Juari. Saya dengan Pak Juari itu bikin grup dengan 12 orang. Tim saya, tim saya, solid saya itu. Saya contoh, saya Pak Juari, Pak Mas Sidik, Pak Sunar, Pak Agus Sadikin. Terus siapa lagi yang laki-laki nih?
Ustadz Ridwan Aris gitu kan. Terus ada Zidan, ini laki-laki perempuan ya, akun yang Zidan. Itu ada siapa lagi laki-laki ya? Ada Nurholis Majid, itu. Nah, Pak Andi Royatna, Pak Bambang. Nah, itu saya bikin misalnya gitu, bikin 12 orang itu, tim solid saya itu gabung satu grup. Lalu saya juga bikin, oh Bu Neneng, ya Allah Bu Neneng. Bikin saya bikin juga lagi 12 grup. Saya dengan Pak Ahmad Siddiq dengan timnya 12 orang. Saya dengan Pak Sunar dengan timnya 12 orang. Saya dengan Pak Juari dengan timnya 12 orang. Saya dengan Pak Gus Sadiki dengan timnya 12 orang. Dengan Khalid Majid 12 orang begitu. Sehingga saya punya minimal 13 grup WA. Paham ya? Masya Allah. Saya, Pak Sunar, Pak Ahmad Siddiq satu grup inti namanya, grup inti. Nanti saya dengan Pak Sunar dengan 12 orang timnya. Oke. Nah, Pak Sunar untuk dapat 12 timnya itu, beliau bikin grup pembinaan umum. Ratusan, ribuan agen-agennya itu ada di grup-grup pembinaan beliau. Dari ribuan orang itu comot 12 orang. Yang kan ketahuan, Pak. Saya ketika nge-zoom tahu siapa orang-orang yang aktif, siapa orang-orang yang sering komen, siapa orang-orang yang sering nyatet, siapa orang yang open video, kan tahu ya orang Bapak Ibu sekalian ini hari ini hadir. Sehingga dicek satu-satu, cek, di japri begitu. Itu kan strateginya sebenarnya begitu Mas Alian. Dari ribuan mitra kita itu setiap jalur ambil satu. Lalu mereka ajarkan untuk bikin grup tentang saya produk talk dan sebagainya itu bikin di grup itu. Ribuan orang masuk ke situ. Bread gitu ya. Maka dengan begitu, otomatis ketika saya meeting dengan Pak Sunar, dengan Pak Ahmad Siddiq, satu grup itu, ketika di WA itu, saling komen, saling motivasi, misalnya gini, Pak Sunar bikin RKH-nya. Hari ini saya mau ke A, si B, si C, si D. Maka Pak Ahmad Siddiq yang ada di grup itu pasti bilang, wah saya juga mau bikin nih. Itu ada saingan antara leader. Satu itu. Yang kedua, kalau saya sebutin, wah, saya kenapa Bu? Karena bukan mati. Ya termotivasi jadinya Pak ya. Ya, kalau saya contoh saya kayak di inilah di akselerasi coaching lah gitu. Kalau dia bisa closing saya harus bisa begitu. Tapi ini lebih grup kecil, satu jaringan. Nanti ketika saya sebutin wah Barakallah Pak Sunar sudah ini omset meningkat bulan ini sudah 3.000 poin. Maka Pak Mas Siddiq, wah saya jangan sampai nggak sampai 3.000 poin nih, saya harus naik nih. Paham maksudnya? Lalu saya jawab Pak Sunar, ayo Pak Sunar, ini gimana caranya 12 orang ini kita bisa apa mereka minimal belanja 12 poin semua, siapa aja yang ini, begitu. Jadi levelnya itu saya mendampingi mitra itu, ini gen saya, ini gen saya, apa jalur saya, terus ini hanya sampai level 3 aja, sampai level 2. Karena level ininya udah tanggung jawab sini Pak Sunar. Pak Sunar bikin lagi. Pak Sunar itu bikin grup dengan 12 orang gen satunya. Pak Sunar juga bikin grup dengan 12 masing-masing grup itu. Turunannya ke bawah terus begitu loh. Paham ya? Paham. Oke, siap. Paham. Jadi dia itu duplikasi masif, jebret terus begitu loh. Nah, diajarkan step by step-nya. Kalau di grup WA itu supaya aktif, supaya terjadi gelombang yang bagus begitu, itu sebaiknya memang tidak hanya repost, share ulang. Saya ada poster misalnya gitu, Anda tinggal nge-share doang. Mesti ada tulisannya dulu, misalnya Assalamualaikum Bapak sekalian, saya akan share tentang manfaat MHS posternya. Nah ini silahkan Anda pelajari, bisa diposting ulang lagi, baru posternya muncul. Tidak cuma dari grup bisnis posting ke grup Anda, grup bisnis ya orang mana ada interaksi. Saya udah perjalanan contohin, Anda kan ikut kelas bisnis toh. Ya. Seneng nggak di situ? Ramai kan, Pak kok grupnya ramai banget Pak. Itu nggak ada, itu bukan saya. Karena ada banyak yang tintung. Ada Ustadz Nurdin, ada Mbak Usnu, ada Mbak Listi, ada Pak Mas Siddiq, terus itu. Lama-lama kan jadi
orang yang awalnya nggak aktif jadi aktif karena grupnya rame. Telat aja buka WA-nya itu sehari 200 orang yang udah komen, udah penuh gitu. Nah, coba kalau itu Iya. dibikin aura itunya dibikin di grup Bapak Ibu sekalian. Kan begitu. Paham ya? Nah, kalau sampai level ini Anda sudah EM. Nah, kalau sampai bulan Oktober itu mereka terjadi sampai terjadi duplikasi di Gen 3 12 itu, maka ya omsetnya lebih dari 300.000 poin dan ada JID 3 bulan. Amin, amin. Nah, Bapak sekalian, Amin, ya Allah. Semoga. penting banget. Saya izin sebentar, saya akan share video terkait dengan motivasi bahwa kalau Anda punya mimpi besar, Anda harus berani berjuang meskipun banyak orang meremehkan, meskipun banyak orang mengecilkan, meskipun banyak orang banyak orang Mencibir. sampai mencibir dan sebagainya. Tapi Anda yang punya mimpi itu harus kuat begitu. Harus kuat dengan apapun yang terjadi. Nah, saya cari videonya dulu. Maka sekalian, kita kalau sama Mita itu kalau punya mimpi yang sama sekalian, itu seperti seorang bapak dan anak ini, namanya Nick sama apa itu lupa. Saya kasih videonya. Namanya Together is Power. Nah.
Nah, misalnya together has power begitu. Jadi si Rick itu anaknya itu dia pengen apa namanya ikut triathlon. Triathlon itu kan apa namanya lari, berkuda, berenang gitu. Berkuda. Naik sepeda berenang. Nah, itu jaraknya. Nah, ketika dia punya anak yang kecenderungannya begitu sekalian, itu kalau buat kita kan jadi kalau banyak beberapa di sebagian kita jadi apa? Jadi sebuah peluang untuk duduki di pinggir jalan, lalu mereka dapat uang dengan modal kasihan, tapi enggak dengan apa nama ayahnya Dick gitu. Apa dia? Dia berlari, mewujudkan mimpi anaknya, taruh di depan gitu loh. Jadi kalau hari ini Bapak jadi mentor, jadilah seperti Dick. Ya mungkin mitra kita itu, mohon maaf sekalian, susah jalannya, maksudnya jalan HNI, nggak paham, nggak punya modal, lemah semuanya gitu. Kita yang harus kuat. Kita yang motivasi, kita yang bagaimana harus, ayo Bu semangat Bu. Ayo semangat gitu. Pasti bisa, yakin bisa. Pasti bisa. Ayo, bareng-bareng sukses bersama kita. Jadi sekalian, dengan konsep dari hati begitu ya, itu kan pasti menggerakkan banyak orang. Gitu. Kebayang misalnya hari ini ketika Anda meraih LED 3 bulan kemudian, punya 12 orang yang punya omset eksekutif manager 30.000 poin, alias mereka masing-masing punya dapat 7 juta rupiah minimal. 1 bulan. Ya. Baru gabung HNI 2 bulan, dapat bonus 7 juta. Kayak mana itu? Itu kan luar biasa banget itu. Itu mereka tidak akan pernah lagi begitu dapat 7 juta misalnya. Itu udah autopilot lah. Tapi kita harus mulai hari ini itu punya 12 orang yang aktif di grup kita. 12 orang yang siap bareng-bareng kita berjuang bareng. Perih bareng, sukses bareng, jatuh bangun bareng. Orang punya komitmen begitu. Dan tidak mudah memang. Mungkin dari sekian ribu mitra kita itu belum tentu ada 12 orang. Tapi kita terus cari lagi terus, gali terus. Jangan nggak pernah bosan-bosan lah gitu, nggak pernah bosan-bosan. Strategi tinggal strategi misalnya kalau nggak dilakukan yang dia nggak akan jadi aksi dan nggak ada prestasi. Makanya memang dalam lomba itu dibutuhkan namanya komitmen berdua. Satu motivasi, jiwanya itu di anaknya, bapaknya sebagai energi yang luar biasa. Coba kalau misalnya hari ini misalnya anaknya tinggal di rumah, dia lari sendiri, lebih kan. Dan satu kembali lagi, tidak ngejar nomor 1. Karena yang paling pasti adalah menang bareng-bareng, finish bareng-bareng, bukan ngejar nomor 1. Kalau ngejar nomor 1 nggak mungkin dia anaknya di bawah. Tapi karena dorongan dari bapaknya beserta anaknya berdua itu menginspirasi semua orang. Semua orang terinspirasi. Kalau beliau itulah orang Islam sekalian, maka setiap orang terinspirasi, setiap orang mengerjakan pekerjaan sama dengan mereka dapat pahalanya. Sayangnya mereka bukan orang Islam. Jadi itu motivasi bareng misalnya. Hari ini kita kerja bareng. Hari ini kita bareng. Orang-orang yang punya kompetensi, punya kekuatan luar biasa powernya, mitra kita yang ibu rumah tangga biasa, orang yang banyak lemahnya, lemah pemikirannya, lemah semangat dan sebagainya, kita motivasi bareng. 12 orang gitu di grup kita. Bagusnya gen 1. Tapi kalau Anda sudah ED, tidak harus gen 1. Tapi Anda kalau belum ED, gen 1. Maka 3 bulan kemudian dari sekarang, Anda jadi miliarder. Dengan bonus tidak kurang dari 20 juta rupiah sebulan. 3 bulan. Itu perlu komitmen yang keras dari Bapak Ibu sekalian. Komitmen yang keras sekalian. Kalau nggak ada komitmen misalnya 3 bulan kemudian Anda masih manajer aja. Masih direktur aja, masih ED aja nggak ada perubahan. Kenapa? Nggak ada komitmen. Pagi katanya pagi, siang panas, sore capek, malam udah pada tidur. Segitu aja. PPKM, Corona, orang susah Pak, ini Pak. Terus saja ada alasan. Ada 4 juta alasan Anda untuk berhenti bergerak. Tapi Anda cukup butuh 1 alasan untuk terus bergerak. Kalau capek, ya semua orang capek. Coba kalau bayangin, Bapak-Bapak nih, punya anak seperti Rick tadi. Lebih capek nggak? Lebih capek daripada orang biasa. Sepedaan naik gunung, depannya ada orangnya. Kalau dia nggak punya mimpi besar, nggak punya rasa kasih sayang besar kepada anaknya, karena bahasa kalian, kalau bahasa saya ini, cinta itu sama dengan pengorbanan. Kalau orang cinta sama HNI, orang cinta sama produk halal, orang nggak ada berkorban, ya mana? Para pahlawan-pahlawan Indonesia, itu mereka rela berkorban nyawa, harta, dirinya
untuk kemenangan kemerdekaan Indonesia. Mereka berani berkorban. Gitu. Mereka berdarah-darah untuk urusan itu. Siap perang itu di garis terdepan. Tidak hanya duduk santai, nggak bisa. Semua ada orang yang jadi prajurit yang siap mati untuk medan untuk kemerdekaan RI. Gitu. Sama ketika kita hari ini pengen merdeka sekalian, maka harus siap-siap berkorban. Karena 2 bulan, 3 bulan ada kerbangan begini, mungkin berat luar biasa misalnya. Tapi begitu jalan itu sistem, seperti layaknya kita itu lokomotif. Lokomotif itu sekalian kalau narik gerbong kereta, itu lokomotifnya harus lebih berat daripada semua gerbong kereta. Beban dia harus lebih berat daripada beban gerbong kereta. Kalau kereta itu satu 1 ton isinya, kalau ada dia rangkaian kereta itu ada 7 sampai 10 kereta, maka dia 10 ton. Maka lokomotifnya harus minimal 11 ton. Leadernya itu harus lebih berat tanggung jawabnya. Kenapa? Dia menarik 10 gerbong, apalagi ada 12 gerbong. 12 gerbong, 12 ton, maka Anda bisa 13 ton misalnya. Pertama kali lihat kereta api Shinkansen yang katanya paling cepat di dunia itu 500 km per jam. Ini kan pertama kan jalan kan pelan-pelan dulu. Sekian detik kemudian. Tahu langsung bus begitu jalan sekalian. Begitu kereta itu berjalan 500 km per jam, itu apapun di depannya pasti tabrak gitu. Nggak bisa enggak. Kereta itu kalau ada mobil yang bahasa saya itu nyelampar begitu ya. Oh, itu langsung ajar aja. Kenapa? Nggak bisa direm. Seperti itu kayak bisnis. Ketika satu persatu roda kereta kita itu bergerak pelan tapi pasti terus lama-lama semakin cepat semua dan tidak bisa dihentikan dalam seketika. Mobil kalau didorong berat. Tapi kalau mobil starter, nyalakan mesinnya, digas jalan masuk gigi 5 itu 160 km per jam bisa terlewati. Itu. Maka kata kunci apa? Misalnya kata kunci adalah harus berjamaah. Ya, berjamaah itu konsepnya saling melengkapi. Tidak bisa menang sendiri. Seorang Superman, super dewa sendiri, tapi bisa menyelesaikan semua, nggak bisa. Ada Hulk yang warna hijau itu, dia kuat, perkasa, paling kuat dari semua timnya. Tapi dia punya kelemahan apa tuh? Emosian, dia mudah marah. Maka diredakan oleh ini Scarlet yang perempuan itu ya. Diredakan itu. Ada Tony Stark yang dia nggak punya kekuatan super power, tapi dia punya otak yang cerdas. Dia bisa bikin macam-macam. Ada Captain America yang supernya nggak terlalu banyak, tapi dia punya strong leadership, memimpin semua pahlawan begitu sehingga jadi satu. Nah itu tandanya bahwa sekalian adalah hari ini kita dengan konsep 12 jalur begini, ya misalnya harus punya kekuatan yang lebih besar daripada hari ini. Tingkat kapasitas diri kita terus meningkat dan layakkan bahwa sekalian jadi leader besar. Bayangkan ketika video tadi itu adalah Rick itu adalah mitra kita, Dick itulah kita leadernya. Mendorong terus didorong dengan kekuatan yang kita punya. Itu mungkin sekalian. Dan kali ini di jam 9:30 kurang kita ada sesi coaching, mentoring gitu. Silakan sekalian yang mau bertanya tentang strategi ini, jangan dikomunikasikan. Kita challenge semua bareng-bareng strategi kita ini, challenge bareng-bareng dan insya Allah sampai jam 10 selesai. Nanti saya akan ada HS offline di Kopeng dan saya ada agenda lain, jadi tidak bisa lebih dari jam 10. Jangan, ada yang mau ditanyakan atau mau dikomunikasikan? Ada? Pak. Silakan, mau mana? Tadi yang untuk 12 orang kan nggak harus Gen 1 ya, Pak ya? Kalau ED, kalau sudah ED, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sudah ED, tidak harus Gen 1. Kalau ED. Itu. Saya bisa jelaskan, tapi kayaknya tidak perlu dijelaskan hari ini. Kalau sudah ED, tidak harus Gen 1. Di jalur manapun yang penting ada yang aktif. Jadi tidak hanya TP200 ya, tidak hanya TP200, tapi dia jadi tim solid. Apa ciri khas tim solid itu? Trust, respect, and support. Trust, respect, and support. Jadi dia TP200 poin itu atau TP600 poin itu tidak perlu dioprak-oprak gitu loh. Dengan kesadaran sendiri. Oke, Pak. Seperti kita. Gitu ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Sama-sama. Silakan Bu Karnawati. Nah dulu, saya sama dulu nih. Bu Karnawati atau Bu Siti Khalifah dulu?
Mangga duluan Ibu. Ibu dulu. Boleh. Silakan, Ya. Bu Siti Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Merdeka. Wah, merdeka. Eh, Bu. Merdeka. bukan mau bertanya, cuma mau berbagi kisah aja. Ini kayaknya hari ini rangkuman dari segala perjuangan saya bersama mitra dan mentor saya, Masya Allah. Masya Luar Allah. biasa. Ya Allah, jadi harus campur sedih, campur bahagia. Ini juga mungkin di sini ada ibu mentor saya, Bu Noneng ya. Artinya saya mau berbagi kebahagiaan. Bulan Agustus adalah bulan di mana saya sudah merdeka dari hutang. Karena selama 5 tahun itu kita punya cicilan, dan mungkin kalau saya tidak kenal dengan HNI hari ini, bulan ini saya mau lanjutkan hutang saya gitu. Pinjaman maksudnya ya. Dalam artian sahabat semua, tidak ada kata tidak bisa, setiap manusia punya potensi diri, dan itu benar banget ya, kalau kita mengedepankan ego kita, itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Mentor saya tahu banget ya, saya orang yang ego gitu ya, tapi ketika kita berusaha mengalahkan ego, dan di situ kita akan menemukan banyak hal-hal baru yang membuat kita jadi makin dewasa di dalam memberikan follow up kepada mitra-mitra. Dan saya pribadi hari ini mulai memasifkan, Masya Allah, menyelami hati dan jiwa manusia itu tidak semudah yang kita kira ya. Tapi kalau kita sertakan Allah di setiap follow up kita, insya Allah segala yang sudah kita niatkan, insya Allah akan jadi kenyataan. Jadi pada sahabat semua, subhanallah ya, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadikan hal ini bagian dari perjuangan kita untuk menuju ridho. Bukan lagi cuma sekedar mencari secara finansial, itu kayaknya terlalu sempit ya. Tapi kalau kita mengedepankan ridho dari Allah, miracle itu akan selalu ada di setiap harinya. Terus saja saya ucapkan terima kasih pada Ibu Siti Rohana yang luar biasa. Dan Masya Allah hari ini saya masih pengen banget dapatkan dari beliau, dengan Bu Pepi juga, dia bilang apa? Udah dewasa, kamu silakan sendiri. Masya Allah. Jadi hal seperti itu, ya pada sahabat, untuk menciptakan itu semua, ya sama-sama kita berjuang, tinggalkan segala ego kita, dan terus berusaha untuk memberikan hal yang lebih baik pada siapapun. Terima kasih nih Pak Khalif ya, padahal saya bukan jaringan beliau, tapi Masya Allah ini yang hadir di sini bukan mereka yang tidak pantas, mereka memang yang pantas. Tadi saya nggak berani share loh Pak, mohon maaf ya, nggak berani share ke ede saya padahal. Tapi ternyata kok yang hadir mereka yang punya potensi untuk menuju LED. Jadi pada sahabat jangan berkecil hati. Hari ini levelnya SM, hari ini levelnya EM, bisa jadi tahun ini juga sahabat yang ada di room ini menjadi LED qualified. Amin, 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 amin. 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 Jadikan kemerdekaan sebagai momentum penting bagi kita untuk merdeka dari segala hal, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari hutang, merdeka dari cacian dan makian. Jadikan makian itu adalah booster kita untuk memberikan pembuktian. Saya berikan lagi kepada sahabat yang belum dengar ya, 1000 penjelasan akan terpatahkan dengan 1 pembuktian. Buktikan saja. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bu Karnawati, Bu. Kenapa Bu dilap-lap itu? Ada itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz udah dikasih kesempatan ikut belajar. Kalau saya masih baru Pak, gabung dari baru Desember 2019 gabung. Saya 1 tahun cuma pakai produk aja, belum paham, belum berani PCA. Tapi alhamdulillah Januari itu ya Pak mentor ngasih ada grup baru MMK waktu itu. Saya baru paham tuh ternyata ini tuh ada bisnisnya gitu Pak. Jadi baru berani PCA, baru paham bisa buat cerita ke orang lain. Udah 6 bulannya saya PCA udah berani, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang gini Pak, kalau satu PCA tuh suka ditanya gini nih, Bu ini MLM ya haram Bu, gitu. Suka gitu tuh Pak, banyak banget yang gitu. Itu gimana Pak cara ngejelasinnya Pak? Oke, jadi gini Bu sekalian, kalau jelasin gampang, kalau saya pakai bahasa sederhana kok. Ibu kalau Ibu pernah nggak makan Indomie gitu?
Indomie pernah ya? Sering ya? Atau sering? Iya. Nah, Indomie kan dia ada, kenapa ibu-ibu yakin kalau Indomie halal? Ada logo MUI. Logo halalnya, logo Pak. halal. Ya, logo halalnya, benar. Nah, HNI itu juga sudah ada logo halalnya. Kenapa masih Iya. dipertanyakan? Banyak orang bilang gini, itu kan bisa dibayar. Ya, kalau misalnya orang sampai ngomong begitu, mending jangan dilanjutkan lagi. Kemungkinan besar untuk aktif di HNI itu enggak. Daripada kita debat. Karena di Islam itu kita diminta untuk menghindari debat yang enggak benar. Meskipun kita benar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bilang mengecilkan dan sebagainya, ya tinggal kita buktikan saja. Tinggal kita buktikan saja, Bu. Nah, seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih Sama-sama, banyak, Bu. Pak. Kesempatan belajar. Amin. Silakan, ada lagi yang lain? Saya, Coach. Siapa ini? Bu Bu Sukartina. Sukartina. Oke, sebentar, Bu. Saya setting dulu, Bu ya. Iya. Hilang. Kembali lagi sekarang. Oke, mana Bu Sukartina, mana Bu? Ya, saya. Silakan Bu. Ya, Coach gini mau nanya untuk menyarankan mitra kita membuat lembar kerja sukses itu tuh sebaiknya diangkat atau di kondisi yang seperti apa yang pasnya kita nyuruh mereka membuat isi daftar ini LKS ini. Oke. Yang pertama, udah Bu itu aja? Sudah itu dulu aja. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, penting mitra kita itu bukan anak buah kita. Itu catat satu. Tidak ada satupun ikatan dinas di HNI antara mentor dengan mitra. Itu satu. Jadi mereka adalah orang-orang yang bebas secara ini bebas. Kita kan disebutnya independent business owner. Jadi setiap kita itu bebas menentukan arah kita sendiri. Mentor itu mengarahkan. Jadi baiknya memang kapan waktunya ketika mereka siap mau bisnis bersama kita. Misalnya contoh Bu, tolong Bu saya ajarkan Bu gimana caranya biar bisa ini kemana gitu. Nah, maka ibu-ibu sering memahamkan kepada mitra itu bahwa HNI itu ada peluang bisnis yang sangat bagus. HNI itulah sebuah bisnis yang luar biasa. Nah, untuk supaya kita itu terstruktur, kerjanya itu terlihat, terdata, dan ada step by step-nya, langkah baiknya Bu, saya minta ibu sekalian yang siap bisnis di HNI untuk ngisi lembar kerja sukses. Seperti ini Bu. Nah, sebaiknya ibu ngisi dulu. Ibu ngisi dulu baru ibu contohkan ke mitranya. Jadi ketika mereka sudah siap atau ketika kita sudah ajak mereka untuk masuk ke peluang bisnisnya. Bahwa bisnis HNI itu luar biasa Bu, enak, bisnisnya enak, kita nambah saudara, kita juga saling memotivasi, kita juga selain bonus ya dapat lagi yang lain, pahala dan sebagainya seperti itu. Tidak pada level Bu ya, tapi pada orang itu mau apa enggak, karena ada banyak ED juga yang enggak mau ngerjain. Lebih komitmennya ya. Ya, komitmennya. Gitu, Bu. Baik, syukron. Apa? Jangan lain-lain, ada lagi? Umi Homsa, silakan. Ada mau tanya? Ya, alhamdulillah ada mitra yang Suaranya putus-putus, Umi. Saya robot. Umi Homsa, Afwan. Di itu saya di chat ya, karena suaranya kayaknya sinyalnya kurang itu. Saya jadi manajer. Ya. Suaranya putus-putus, Pak. Jadi nggak jelas. Tadi terus aja di chat ya. Oke, silakan Mas Nurholis Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurholis Majid dari Bekasi, usia 21 tahun. Masya Allah. Udah banget. Lineal. Jadi mau nanya Pak, kan di HNI ada yang namanya
me and me-nya, terus me and you atau me and NHNI gitu. Boleh dijelaskan sedikit lagi Pak gitu kan? Saya juga masih belum menemukan yang namanya apa namanya. Jadi kalau kadang suka PCA atau keliling itu masih ada mental block gitu loh Pak. Ya. Nah, yang kedua, ketika saya PCA itu kan apalagi kebanyakan mitra-mitra ibu-ibu semua gitu. Jadi ketika saya membina gitu dan ekonominya tuh belum tahu karena kan belum berkeluarga juga, belum tahu pengeluaran atau ya masalah di keluarga kan belum tahu pengeluaran buat apa aja, terus pokoknya masih mentoknya di situ Pak. Jadi ketika kita membina mitra, kita belum tahu di dalam keluarga itu seperti apa ekonominya. Itu solusinya gimana Pak? Oke, sudah Mas Nulis? Sudah Pak. Sudah. Ya, Ibu sekalian, Mas Nulis Majid ini mitra dari Mbak Siti Juleha. Beliau itu, berarti kalau mitra Mbak Juli berarti mitra saya ya. Jadi, kalian kalau usia 21, nah, coba ibu-ibu kebayangin. Kalau ibu punya anak usia 21, 20 tahun, udah aktif HNI, begitu kira gimana? Keren banget itu. Masya Allah banget. Keren. Sebelum 30 tahun itu. Keren banget. Insya Allah pemecah rekor dari Mas Angga itu. Iya, siap. Karena kalau di anak muda itu memang beda dengan anak yang tua kayak saya. Bedanya kan saya kan 37 sekarang, Mas Wal kan 21 ya, berarti kan bedanya berapa tahun itu? Belasan tahun. Artinya saya udah SMA, beliau baru lahir gitu loh. Nah, biasanya anak-anak muda itu memang saya motivasinya adalah pertama adalah bahwa kalau kita hari ini tuh me and me-nya itu harus tahu dulu apa mimpi terbesar kita. Satu. Yang kedua, dengan cara normal apakah itu bisa diraih? Jadi me and me itu lebih pada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita nggak pede? Saya dulu nggak pede di awal itu. Saya sama Mas. Saya kan mulai aktif di lain itu sebenarnya semenjak zaman HPA. HPA itu tahun 2008. 2008 kalau dihitung itu berarti saya usia baru 24 tahun waktu itu. Ya sama, saya prospek banyak ibu-ibu. Ibu-ibu punya mobil semua, kita naik motor begitu kan. Udah itu the kumel gitu kan. Itu. Karena udah nggak ada boys-boysnya bisa kalau nggak ada ganteng-gantengnya bisa nih ya. Pokoknya kayak itulah. Yang pertama saya kuatkan modal semangat aja. Modal semangat. Saya bisa kerjakan aja. Yang pertama adalah me and me. Me and me itu adalah kita melawan diri kita sendiri. Orang bisa ngomong sama kita itu, kamu tuh apa tuh, kamu itu gini, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah tahu ini lah, nggak usah itu. Orang bisa ngomong itu meredah kita, tapi selama itu omongan masih di luar, itu buat kita masih biasa aja. Tapi begitu kita ngomong, saya itu memang orang miskin, saya itu anak orang biasa, saya itu nggak punya apa-apa, ya memang saya itu nggak bisa sukses. Nah, begitu kita ngomong sendiri begitu, ngomong diri pada diri sendiri begitu, langsung ambruk begitu. Jadi harus mulai berani mengatakan bahwa orang lain boleh menyibir saya, tapi saya buktikan. Kan Mas Nurholis ini kan belum 30 tahun toh. Kalau masih tangannya begini juga belum nyampe kayaknya. Gitu loh. Tapi kalau udah berpikir dewasa itulah kenapa yang menarik di HNI itu adalah siapapun di HNI itu punya kesempatan yang sama. Ada kan pasti kenal dengan namanya Imam kan, Imam Fajar. Imam Fajar itu LED di usia 20 tahun. Itu. Hal ini beliau sudah punya kendaraan, mobil, APV, meskipun second ya. Tapi beliau kan motivasinya biar cash gitu ya. Terus sudah berkeluarga dan kemarin hari Sabtu atau hari Senin itu lahir anak pertama. Di usia beliau 22 tahun. Gitu. Dan Imam itu adalah satu anak yang dari 5 bersaudara itu jadi tulang punggung keluarga. Dari bonus HNI itu untuk menghidupi seluruh keluarganya, dari kakaknya, ibunya, dan sebagainya. Omset grup beliau itu rata-rata di atas 50.000 poin. Usia baru 22 tahun. Nah, apa yang pertama saya bilang bahwa, saya tanya pada anak muda ini, kamu kalau habis sekolah ngapain? Habis SMA ngapain? Kerja apa?
Ada yang kuliah. Waktu itu imam cerita, saya mau kuliah Pak. Kuliah di mana? Kuliah di Unpad. Atau ada kuliah di UIN. Habis kuliah ngapain? Apa biasanya Bu jawabannya? Kerja. Oke, sekarang tulis 10 keinginanmu yang terbesar. Tulislah itu ada haji, umroh, beli mobil, punya rumah, berkeluarga, dan sebagainya. Lalu pertanyaan saya tanya itu, S1 pertama kerja itu gaji berapa? Dia paling 2 juta ya, bagus banget Pak. Nah, kalau kerja jadi ASN misalnya gitu, pertanyaannya bisa nggak punya penghasilan 30 juta rupiah sebulan? Bisa nggak Bu? Susah. Berat. Berat. Sebenarnya gimana Pak? Berat. Nah, kalau ada orang mimpinya itu apa? Pertama, mimpinya pengen punya mobil. Mobil itu kan cicilannya 5 jutaan. 6 juta, 5 juta. DP-nya 70, 100 juta. Pertanyaannya dengan gaji yang ada itu, mungkin nggak bisa nyicil mobil? Tidak. Berat, Bu. Berat. Bukan tidak ya, berat. Kalaupun ada ASN punya mobil Alphard, itu pertanyaan besar tuh. Duitnya dari mana? Itu siap-siap nanti KPK datang gitu loh. Nah, jadi artinya adalah me and me-nya itu selesai gitu. Berarti saya tapi mungkin bisa nggak, yakin nggak gitu. Anak muda kan dikasih idealis. Saking idealisnya itulah mereka kadang-kadang tidak menerima masukan dari orang yang tidak dianggap sukses. Tidak menerima masukan dari orang yang selevelnya. Anak muda itu hanya mau mendengar 2 orang. Yang pertama orang yang dihormati, yang kedua orang yang sudah terbukti. Kalau yang belum ini dia bahasa idealis, saya biasa sendiri. Maka idealisme itu harus diputuskan, dipatahkan, me and me-nya itu di sini bahwa saya ini anak muda, saya itu belum punya pengalaman. Daripada saya nanti jatuh bangun di dunia, mending saya nanya pada orang yang lebih tua, begitu. Nah, konsultasi dengan mentor salah satunya. Itu pertama, me and me. Yang kedua, me and you. Orang-orang di sekitar kita, mitra kita, sama dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Biasanya saya begini, saya kan orang tua saya nggak punya. Saya kerja di ASA aja udah alhamdulillah. Gitu. Meskipun waktu saya kerja di ASA itu jarang bisa membahagiakan lebih banyak orang tua saya begitu. Saya dengan tetangga misalnya gitu, misalnya kan masuk ke HNI, wah dianggapnya tukang obat, teman-teman dianggapnya dukun dan sebagainya. Itu kan me and you dengan orang lain. Selesaikan masalah dengan istri, suami, teman, selesaikan dengan mitra, selesaikan gitu loh. Nah, itu me and you. Nah, yang ketiga lah me and HNI. Di HNI apa yang belum me and HNI itu apa yang belum paham saya tadi MLM. Udah jelas belum? Kalau belum tanya ke mentor. Atau misalnya strategi bisnisnya gimana, bonusnya gimana dan sebagainya, itu tanya ke mentor. Sehingga clear. To Z-nya tahu tentang HNI. Sehingga kita jalan itu enak. Nah, kalau misalnya HS sama ibu-ibu, caranya adalah Mas Nurholis itu bilang, Bu, setahu kami, Pak Fir ngomong, Bu Juli ngomong, di buku TMB, Bu, kalau ibu mau sukses ya ini itu harus begini, Bu. Itu berarti ngajarin, nunjukin. Gitu. Karena pertama, kita ini anak muda. Yang di depan kita itu rata-rata ibu-ibu yang kadang-kadang lebih tua, lebih kaya, gitu loh. Punya segalanya. Kita nggak punya apa-apa. Maka sebaiknya kita minta pendapat. Ayo ibu, kita pengen sukses di HNI, Bu. Menurut ibu gimana, Bu? Tanya satu-satu. Ibu, menurutnya gimana, Bu? Menurut ibu gimana? Saya senang, Mas, kalau di HNI itu. Nah, ayo Bu, sebarang-barang, Bu. Nah, saya juga pengen sukses kayak ibu. Gitu. Bantu kami ya Bu ya, bantu saya Bu ya untuk bisa jadi orang sukses di HNI. Seperti itu. Bahasanya bahasa minta tolong, bahasa minta support, bahasa doa, minta pendapat gitu. Tidak menggurui. Paham Mas ya? Karena saya juga HS juga kadang-kadang dengan orang-orang yang hebat-hebat zaman dulu. Gitu. Kalau kita menggurui kadang-kadang nggak pas juga. Secara mereka lebih sukses dari kita. Yang intinya adalah Mas Rohani itu udah bagus. Salah satu kelemahan anak muda adalah mut-mutan, gampang mudi, gitu. Lagi semangat, kalau lagi amblok ya amblok begitu. Nah, naik turun.
maka perlu namanya passion, Mas. Perlu passion. Passion apa nih? Cari. Coba kalau ini coba survei sendiri. Kakak-kakaknya, senior-seniornya itu sekarang jadi apa? Punya apa mereka? Gitu. Nah, survei sendiri. Misalnya contoh ditulis, saya pengen nanti punya mobil Fortuner, harga 500 juta. Rumah tipe 36 atau tipe 45, 1,5 M, saya gitu ya. Udah 2 miliar. Terus pengen nanti kalau sebelum menikah, saya sudah menghajikan ibu saya, begitu misalnya. Haji itu minimal 35 juta. Kali 2 Bapak Ibu udah 70. Total itu. Nah, kalau saya kerja gaji 2,5 juta sebulan, kira-kira cukup nggak buat itu semua? Kalau saya nanti punya anak dengan gaji 5 juta, cukup nggak, Bu? Itu loh. Kalau nanti saya punya anak lebih banyak, itu gaji 10 juta, cukup nggak? Nah, kalau di HNI, itu 1 tahun, 2 tahun kemudian, itu luar biasa banget. Kebayang kalau ada anak muda seperti Mas Lukas Majid itu, level bonusnya seperti saya. Kebayang nggak, Bu? Keren banget. Keren, mantap. Udah mantap. Nah, itulah kita didik anak kita dari kecil untuk jadi leader HNI. Amin. Nah, itu. Nah, ibu perlu bukti, perlu contoh gitu. Makanya ibu jangan banyak ngeluh, jangan banyak curhat, jangan banyak ngerjain HNI dalam hal yang kurang pas begitu. Itu masuk aja. Ya pasti merapat ke mentor. Kalau misalnya dekat dengan Pak Fili, kalau Pak Fili ada acara itu minta izin ikut. Pak Esa ada acara minta izin ikut. Karena Pak Esa, Pak Fili itu mulai bisnisnya semenjak mereka kuliah. Oke ya. Ada lagi, Pak? Ya, silakan. Jadi kan Anda punya mitra juga waktu adik kelas waktu di pondok. Jadi nganggapnya itu udah kayak orang tua sendiri gitu. Ketika follow up itu kayak ada rasa nggak enakan gitu loh, Pak. Nggak enakannya artian dia datang ke gue cuman sekedar buat nawarin produk doang gitu, cuman ada butuhnya doang gitu. Jadi masih ada rasa nggak enakan gitu karena mungkin terlalu dekat sama ibu tersebut, sama orang tua tersebut sampai kayak harga gitu. Tapi ketika saya mau follow up lagi, mau nawarin produk lagi itu takut disangka dimanfaatin gitu loh, Pak. Banyak yang seperti itu. Ya, saya tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau ketemu anak muda kayak Mas Lukas Majid ini bawa produk datang ke ibu itu dibeli nggak? Lihat kebutuhannya. Enggak gini, ada anak muda kenal dengan kita akrab, terus bawa produk ke rumah kita. Nawarin kita, dibeli nggak? Dibeli. Kenapa? Dibeli kenapa? Karena kita tuh yang dibutuhkan. Iya, kita respect dengan anak muda yang semangat berjuang itu loh. Insya Allah gitu. Nah itu pertama. Iya, apalagi udah kenal. Satu itu. Yang kedua itu niat kita itu jangan pernah kalau kita prospek atau kita ngerekrut orang itu niatnya lah mengambil manfaat, tapi kita menebar manfaat. Menebar manfaat. Ini kalau saya nggak tawarin produk ini kepada si ibu ini, nanti ibu ini malah nanti pakai yang lain gitu loh. Jadi jangan ngambil manfaat. Wah ini kalau saya prospek dia masuk jadi manajer, nanti dia bagus nih. Enggak juga. Saya pengen antum, anak ajak ke sini itu. Kita sukses bareng di ini. Jadi pola pikirnya jangan seperti pemburu. Tapi pola pikirnya seperti apa? Seperti seorang petani. Yang bertani itu ketika bertani saya lihat itu tidak hanya mikir diri sendiri. Tapi petani itu mikir bahwa nanti hasil tani saya itu akan menghidupi banyak orang. Bayangkan kalau nggak ada yang nanam beras. Bayangkan kalau nggak nanam padi ya, nggak nanam sayur. Kita makan apa coba? Maka kata kuncinya adalah biar kita pede adalah fungsinya menebar manfaat ke seluruh umat gitu aja. Sehingga nanti orang itu dapat 5S. Selamat, sehat, sejahtera, saudara, semangat, sejahtera dan saudara. Gitu, Mas. Paham ya? Ada pertanyaan? Udah ya, cukup ya? Biar ganti yang lain ya. Nanti kalau ada tanya lagi japri aja. Cukup. Dari Umi Khomsa. Saya baca di chat dulu, sebentar.
Umi Homsa, ada mitra saya menanyakan kalau jadi manajer apakah nanti bonusnya setiap bulan akan tetap atau malah hanya sekali itu saja? Ini sebenarnya udah jawab ya sebenarnya. HNI itu levelnya itu pengalinya. Persennya itu pengalinya, 20% itu pengalinya. Nah, kalau hasil bonus itu dilihat dari omset. Kalau omsetnya itu nggak ada, ya nggak ada bonus. Gimana? 20% kali 0 omsetnya, ya 0. Jadi artinya lah manajer di HN itu bukan diangkat kayak kita manajer di perusahaan. Kalau di perusahaan kan punya syarat. Mungkin saya sendiri kalau ada lowongan manajer di perusahaan, saya nggak akan masuk. Karena bukan S1. Manajer HN itu pengali 2%. Jadi kalau pengen dapat bonus yang sama, maka omsetnya juga sama. Minimal naik, begitu loh. Itu ya. Itu. Oke, dah cukup. Ya, tapi saya siapa untuk tanya? Pak Budi ya? Pak Bambang atau Pak Budi? Bambang. Pak Bambang Budi. Oh ya, silakan. Izin pertama trik untuk ya di AN ini kan kita tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk beli produk HNI gitu kan. Tapi mengalihkan belanja ke produk HNI. Nah, untuk ini trik untuk mengajak mereka mau tutup poin 200 poin itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, beda HPAI HNI itu bagaimana? Dulu kan HPAI ya, sekarang HNI itu apa beda? Kemudian yang ketiga, saya kan sudah terbuat jalur ini 6 jalur. 6 apa namanya? Dianggar sudah 6 jalur itu. Nah, untuk mempercepat mengokohkan proses untuk LED yang sekarang ini katanya 3 bulan itu bagaimana trik khususnya gitu. Itu aja Assalamualaikum. Oke. Yang pertama, bagaimana cara mengajak orang 200 poin? Intinya sederhana, misalnya sederhana. Saya tanya kembali kepada sekalian, kenapa Bapak sekalian mau TP 200 poin minimal? Karena kebutuhan dalam sebulan saya alihkan ke HNI. Oke, alasannya apa alasannya? Alasannya apa alasan kok pilih produk HNI? Alasannya kalau kita beli di pasar bagus, itu halal, ada halal. Terus punya kita sendiri. Kenapa laba kita harus kita alihkan ke orang lain, sementara negeri kita aja butuh? Berarti kan intinya adalah yang ditawarkan pada kita itu bukan barangnya, tapi ide besarnya, benar? Betul. Value-nya, value. Maka kalau kita bilang bahwa orang mau TP 200 itu kalau dia punya tahu ada value lebih terkait dengan HNI. Apa itu? Pemakai produk halal HNI, punya musik Indonesia. Jadi kalau kita pakai itu aman, tenang di hati. Insya Allah berkah, halal thayyiban. Terus dia membantu ekonomi Indonesia. Itu pertama. Maka kan ada namanya segitiga pasar. Segitiga pasar itu bahasa lihat, segitiga pasar itu segitiga pasar bahwa orang itu membeli satu barang atau bergabung dengan sesuatu itu, dia itu yang pertama yang mempengaruhi orang itu yang paling bawah adalah 90%, itulah faktor-faktor irasional, faktor-faktor tradisional, nggak enak sama yang jual dan sebagainya. Itu 90%. Contohnya adalah kalau Bapak sekalian lihat iklan di TV. Iklan TV cuma ada tidak sampai 1 menit. Tapi kenapa kita beli? Kenapa kita beli? Maka faktor ini biasanya faktor irasional. Beli produk karena senang sama yang jual, karena bukan butuh awalnya. Benar-benar irasional. Nah, segera ketika irasional itu naikkan ke level kedua itu namanya rasional. Nah, di rasional itulah namanya ada product knowledge. Kalau faktor irasional itu product talk. Oh, Bu, kemarin anak saya Bu jatuh, Bu, kena lecet, saya pakai MHS langsung sembuh, begitu loh. Lalu begitu dia udah pakai, kita ajak HS atau kita datang ke rumahnya untuk HS dengan beliau, home sharing, itu kita pakai product knowledge. Bu, kemarin itu jatuh itu anak saya, Bu. Ternyata di MHS itu ada namanya minyak yang bagus banget, Bu, untuk luka. Dia juga bisa buat darah tinggi, Bu, gitu. Nah, itu dia kuat. Berarti apa?
oh ini produk halal Bu, punya Muslim Indonesia. Artinya apa bisa lihat? Dia beli karena dia butuh nanti ke depannya. Jadi orang TP 200 poin bahkan lebih, dia bisa awalnya ini faktor rasional. Oh saya butuh kok saya beli gitu loh. Seperti saya beli sabun, odol, deterjen tanpa disuruh orang, ketika habis saya beli. Paham ya? Nah, yang kuat itulah faktor spiritual. Yang dibilang Ibu tadi, produknya halal, punya Muslim Indonesia. Kalau bukan saya, siapa lagi yang beli? Masa ya tiap hari saya pakai produk haram? Dan enaknya HNI itu tidak semua produknya itu produk yang tidak bisa dipakai, tapi produk semua food and beverage. Semua produk-produk yang bisa diminum sendiri, bisa dikonsumsi sendiri gitu. Sabun, odol, deterjen, minyak kayu putih, masker yang kayak gini, masker yang dubil ini yang merah putih, itu lebih keren pakai HNI. Gitu. Jadi nilai tambah Pak, yang dijalan nilai tambah. Begitu terikat di spiritual market, maka dia kokoh. Seperti layaknya kita itu ada 2 warung, satu warungnya Pak Haji, Pak Ustadz, satu warungnya orang Chinese, mohon maaf, yang bukan Muslim. Nanti pasti kita milih yang mana? Yang punya Pak Ustadz. Kenapa? Ada hubungan spiritual, sama-sama saudara Muslim gitu loh. Nah, itu penting ditekankan di HS bahwa kita membeli produk HNI otomatis memajukan ekonomi Indonesia, otomatis juga kita hari ini membantu diri kita sendiri untuk sukses. Gitu. Nah, kalau 200 poin itu rasionalitasnya sederhana. Ibu kalau 3 bulan berturut-turut Bu, nanti Ibu dapat RSB, royalti stabilitas belanja. Rasional. 2 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, nanti di bulan ketiga Ibu dapat tambahan royalti stabilitas belanja sekitar Rp60.000. Lumayan. Di bulan pertama dapat 20, bulan kedua dapat 20, bulan ketiga 80. Kalau dia pakai aja tiap bulan 200 poin, setiap bulan selama setahun, maka dia bisa dapat sekitar 1 juta dari bonus pribadinya aja. Coba Bu, ini faktor rasional. Ibu pakai Rinso, Ibu pakai Daya, Ibu pakai Total, Ibu pakai Molto, Ibu pakai Cabango, dan sebagainya, itu dapat apa sampai sekarang? Tapi kalau Ibu rutin pakai HNI minimal 200 poin setiap bulan, selama setahun Bu, nanti tahun depan Bu pas Lebaran, Ibu dapat angpau dari perusahaan totalnya 1 juta. Tiap bulan dapat, tapi Ibu yang ambil aja. Jadi dia pemakaian pribadi aja udah untung, apalagi dikembangkan. Itu ya rasionalitasnya. Gitu ya. Gitu Pak. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua. HNI dengan HPAI itu. HNI dan HPAI itu bedanya adalah beda kepemilikan dulu. Itu. Jadi dulu itu punya Malaysia. Begitu ada masalah dengan Malaysia, namanya bisnis ya, pecah begitu. Tapi kan orang di bawah tidak tahu ya. Maka berubahlah sekarang jadi HNI. Kalau bahasa sederhananya, kalau saya kemitraan ini kan ke leader, ini saya mitra. HPAI itu kan singkatan, Herbal Penawar Al-Wahidah Indonesia. Dulu memang obat semua Pak, ini apa namanya produknya. Nah, karena sekarang sudah masuk Malaysia, Hong Kong, dan produknya itu umum, sabun, deterjen itu, maka disebutnya HNI, Halal Network Internasional. Supaya apa? Orang internasional itu bisa menerima gitu loh. Itu alasan kalau saya ke mitra. Tapi kalau alasan saya ke leader, ya udah beda perusahaan. Gitu aja. Namanya sekarang HNI, supaya tidak ada konotasi dengan HPA. Jadi saya ke leader. Kalau saya ke mitra ya bilangnya beda Bu, dulu ada obat-obatan, sekarang banyakkan adalah produk harian, sehingga disebutnya HNI supaya internasional. Nah, yang ketiga Pak, terkait dengan 3 bulan jadi ya tadi bangun 12 jalur. Yang 200 poin duplikasi terus ke bawah. Gitu. Kalau ada 6 jalur berat, TP 200 poin 6 jalur 1.200. Duplikasi lagi, makanya dibagi 12 jalur. Tidak di TP-in, tidak dipinjemin, tapi karena tergerak oleh sendiri untuk sukses di HNI. Itu. Ada lagi Pak? Sudah ya, cukup ya? Oke, siap betul. Ya, siap. Semoga belum puas. Jadi kalau ada belum puas, nanti Anda bisa tanya ke mentor Bapak sekalian. Oke. Ada lagi lain?
Cukup Tat, tinggal menerapkan. Siap. Nah, sekalian itu mungkin yang bisa saya berikan pada hari ini. Mohon maaf jika banyak salah hilaf karena harus ada agenda lagi. Kita ada 2 jam, alhamdulillah cukup efektif. Nanti saya share linknya, share link rekamannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.